Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bobotoh. Ini prediksi ini sebetulnya pasnya itu dibuat besok ya. Tapi kebetulan ini saya lagi servis mobil, ngelihat ada mobil pajangan ya, anyar keneh tinggal dipastikan. Saya masuk ke sini nih, tempatnya enak ya, sepi banget. Ya, saya buat prediksi gitu. Lawan Bali nih ya, ini menarik. Kalau dari historis ke pengelolaan ini sangat erat nih. Jadi orang-orang yang mengelola Bali United dengan orang-orang yang mengelola Persib ini sangat dekat ya, sangat dekat dalam berbagai hal. Tapi nggak perlu kita bahas di sini ya. Jadi posisinya dekat, ikatan profesional sama emosional juga dekat. Dan yang jelas kedua tim ini main lebih dari sekedar untuk mengamankan posisi ya besok, tapi untuk prestis juga nih, prestis pamor ya. Nah, prediksi saya, jadi ekspektasi orang sama prediksi saya kok jadi agak serius ya. Ini banyak yang nanya dari kemarin ya. Mungkin gini, mungkin ada 3 pertandingan di mana dilihat dari klasemen, dilihat dari kekuatan tim, dari kondisi kebatinan tim ya, ada yang dilanda masalah finansial, pemain pada kabur dan lain sebagainya. Waktu itu banyak banget orang yang yakin Persib itu akan bisa mengatasi Arema pertama ya. Arema akan bisa mengatasi PSM sama kemarin Persi Kediri. Dan tiga-tiganya itu saya katakan nggak bisa gitu. Bahkan ketika lawan Persi kemarin saya katakan ini Persib kalah ini. Kejadian gitu ya. Nah, makanya ekspektasi saya nggak tahu ya, yang nungguin prediksi saya ini apakah buat berjudi atau enggak, buat taruhan atau enggak. Cuma saya nggak menyarankan ya, nggak menyarankan lah. Kita kalau ini prediksi saya ini kalau misalkan ntar benar juga bisa jadi kebetulan aja ya. Maksudnya jangan dijadiin hal-hal seperti ini untuk mencari uang, jangan ya. Maksudnya apalagi perjudian, jangan. Judi itu selain nggak boleh sama agama, itu di Indonesia itu hukum positif melarang perjudian ya. Judi bola, judi dadu, judi kartu, segala macam judi ya. Itu disclaimernya. Oke teman-teman, kita lihat kekuatan tim nih. Kalau dari materi pemain sih bagus ya, bagus. Terus dari pelatih, dua-duanya punya pamor, oke ya. Teko di Stefano Kogura di Bali sama Boyan Hodak, oke saya pikir ya, kemampuan mereka secara teknis, membaca permainan lalu mengatur pemain, oke gitu. Cuma something wrong di Persib ya. Dan sebetulnya Bali juga nggak sempurna banget. Setelah kegagalan mereka kemarin di AFC Cup ya, terakhir lawan Terengganu ya, lawan Terengganu, itu banyak banget tuh hal positif dari Bali ya. Jadi mereka gagal tapi mereka bisa fokus di kompetisi domestik dan lain sebagainya. Nah, yang harus diwaspadai pemain Bali ini banyak yang bagus ya. Dari mulai siapa? Tunggu, saya bingung, ini pemain Bali bagus-bagus gitu ya. Tapi oke lah, lini depan ya. Lini depan Spaso sama siapa? Jefferson itu udah harus diwaspadai ya. Jadi kita nggak akan mengurai per pemain, karena saya anggap ini Bali ini juga bisa di posisi 2 ini bukan karena kemampuan individu doang tapi kolektif ya. Tapi kalau misalkan harus diambil yang paling diwaspadai gitu, itu saya pikir Jefferson sama Spaso ya, itu udah mutlak tuh. Nah, persoalannya cukup memadai nggak nih back kita, pemain belakang, untuk menjaga kedua pemain ini? Agak khawatir sebetulnya, saya agak khawatir. Cuma kalau lihat performa dari Nick ya, sama kiper Ray Mendoza, saya pikir yang kemarin itu memang dia kebobolan 2 ya, tapi itu nggak menunjukkan kalau kualitas teknik dia buruk, enggak ya, enggak. Jadi saya pikir dia nanti di Bali makin bagus lah ya, makin bagus. Terus nanti kita punya dua back asing ya, Spanyol Belanda. Nick juga saya pikir harusnya performanya makin bagus ya. Ini percaya atau enggak, ini mungkin mood ya, ngaruh ke mood ya. Dulu waktu zaman Covid juga Persib kan main di Bali ya, main di Bali terus. Ini pemain-pemain Persib ini terutama yang asing, ini moodnya naik nih setiap kali main di Bali. Jadi lagi-lagi saya akan mengulas faktor non teknis ya. Jadi memang kalau orang asing itu ngomongin Indonesia itu ya Bali, mereka tuh senangnya sama Bali gitu ya. Nah, ini moodnya ngaruh. Kalau mood ke orang Indonesia malah biasa aja, cuma kalau mood ke orang asing bisa jadi oke ya. Nah, makanya dua back asing kita, saya pikir performanya makin bagus nih nanti ketika makin main di Bali. Lalu Persib itu sekarang tanpa Rahmat Irianto ya.
Rahmat Irianto masih cedera kayaknya ya. Rahmat Irianto. eh untuk tengah saya pikir Beckham Putra jadi pilihan utama. Terus Deddy Kusnandar main nggak? Harusnya main. Kemarin tuh nggak main karena apa ya? Akumulasi kartu kuning ya. Nah kalau misalkan intinya kalau misalkan Deddy bisa main, saya pikir nggak ada pilihan lain yang terbaik ya untuk Hodak untuk tetap menurunkan dia. Saya pikir akan diturunkan. Mark Klok nurun lagi standar. Ezra mungkin nanti ya. Dan untuk di lini depan nggak tahu tuh Edo, saya sih nggak jadi perhatian ya kalau misalkan konsep 3 penyerang apa. Saya cuma ngelihat tentu saja yang jadi andalan ini adalah Ciro sama David da Silva. Dan kalau kita lihat statistik sama performa list performa minimal 5 game terakhir ini, Ciro sama David da Silva ini selalu gacor kalau main tandang ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi ada yang ngomong Persib ini katanya kalau main di kandang kenapa kayak begitu pemainnya. Bisa jadi pemainnya itu bukan karena minim motivasi, tapi karena mereka tahu di kandang itu banyak ekspektasi penonton gitu ya. Jadi mereka itu hayang ngabuktikan gitu. Bisa jadi motivasinya itu tinggi banget, tapi hayang kapuji teh ya, hayang ngabuktikan. Nah itu malah blunder tuh. Jadi malah kayak kemarin berapa kali ya Ciro tuh bola yang harusnya dilepas atau buka ruang maksakan. David da Silva juga sama gitu ya. Aksi individunya itu dikeluarkan di saat yang tidak tepat gitu. Nah itu bisa jadi backfire ya, nggak bagus itu. Nah di Bali nanti saya kok memprediksi kedua pemain ini main normal lagi, main oke lagi gitu ya, main oke lagi. Dan salah satu kekuatan Persib nih, saya agak serius nih ya, salah satu kekuatan Persib itu adalah ketika mereka tidak bermain di kandang sendiri. Percaya sama saya nih, maksudnya di kandang sendiri terus ditonton sama supporter yang yang gegap gempita gitu ya, itu akan jadi kekuatan buat Persib ya. Makanya kenapa dalam beberapa kali match kekuatan Persib itu muncul di laga tandang teman-teman ya, laga tandang. Faktor psikologis ini ada yang bawaan COVID. Ini saya sering ngomong ya, udah berapa video saya bilang bahwa ada beberapa pemain yang lebih suka bermain ya kalau di GBLA itu dalam keadaan sepi ya, cuma ada celetukan dari ibu-ibu, anak-anak SSB gitu ya, itu lebih enjoy. Tapi nanti kita ulas lah secara psikologis, kita ulas gitu. Tapi ya mau nggak mau ya, memang ada pemain-pemain seperti itu. Kalau orang-orang kan ngomong wah Persib itu kelebihannya adalah dukungan supporter yang fanatik segala macam. Cuma setelah kejadian COVID mereka mendapatkan teror terus supporter-supporter yang menghadang gitu-gitu. Mereka jujur ya, untuk level usia mereka itu agak trauma gitu. Jadi mereka tuh lebih enjoy kalau stadion di GBLA itu sepi malah ya. Percaya atau enggak, tapi kan kejadian ya, 3 pertandingan kejadian seperti itu. Oke, kita bahas lagi peluang menang ya. Nah di atas kertas nih sama prediksi, saya yakin nih prediksi pasar termasuk bursa judi itu akan mengunggulkan Bali United ya. Bali United. Jadi faktor kemarin tersingkir dari AFC itu bisa jadi dianggap penyegaran buat mereka malah untuk kompetisi domestik gitu ya. Nah tapi saya melihat Persib juga, Boyan Hodak ini memang nggak akan radikal ya. Jadi setelah rentetan hasil buruk kemarin di kandang, memang nggak akan radikal dia mengubah skema karena terlalu riskan ya, terlalu riskan. Apalagi dia, saya yakin masih percaya tuh sama pemain yang baru dia bawa ya. Yang kiper udah pasti starter. Satu lagi siapa? Saya ngaranna teh Stefano ya, Stefano Beltram. Ya let's see lah. Cuma kalau misalkan Stefano Beltram ini masih belum nyetel ya, itulah yang akan menghambat langkah Persib. Tapi saya kok punya prediksi bagus. Tadi kan saya udah bicara tentang Bali ya. Bali Stefano Beltram itu mood lah ke suasananya gitu ya. Bisa jadi dia makin main makin oke. Dan dia akan menunjukkan juga nih, ini kan salah satu panggung terbagus ya di pekan ini ya, Bali lawan Persib. Pemain seperti dia ini harusnya di laga kedua itu akan terus menanjak sampai ntar mungkin 10 laga berikutnya gitu ya, 5 lah, nggak sampai 10, kita nggak tahu ntar ketemu lawan-lawan apa aja ya. Jadi saya yakin ini Beltram ini malah punya peran signifikan nanti ya. Jadi aliran bola, oh ya hand kayaknya tetap dimainin jadi starter juga nih hand. Jadi saya pikir aliran bola ya, nanti itu Beltram nih yang bakalan megang ya. Mungkin Mark Klok juga gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalkan saya Persib jalan nih bedanya klub yang
mengandalkan sayap doang, terus mereka punya striker bagus, itu nilai lebihnya itu kalau mereka punya, kalau Persija ya, itu Persib nggak bisa dibandingin waktu Persija itu punya Marco Simic sama Ismet Sofyan kayak gitu ya, terus Rico Simanjuntak, ini nggak bisa, karena ketika mulai mendekati area kotak penalti ya, Persib itu daripada melempar bola ke pinggir lapang, maksudnya ke pinggir lapang tuh ke sisi sayap, itu mereka lebih suka untuk memberikan true pass ya, pendek, biar Siro sama Da Silva yang berkreasi. Makanya crossing itu dalam kondisi serangan normal itu jarang banget Persib itu mengandalkan crossing. Jadi ketika udah para gelandangnya udah mulai mendekati kotak penalti, mereka nggak akan bermain melebar, mereka langsung menusuk ya, memberikan umpan terobosan yang bisa dimanfaatkan oleh duo Brazil, dan itu efektif. Kalau kita lihat performa back Bali United yang seringkali kerepotan menghadapi pemain-pemain dengan kecepatan ya, itu akan efektif gitu ya. Jadi saya yakin cara-cara seperti itu efektif banget nanti lawan Bali. Terlepas dari kualitas individu para pemain Bali United ini bagus-bagus ya, cuma akan kerepotan lah. Jadi untuk level domestik Liga Indonesia ya, Ciro Alves sama David da Silva saya pikir masih duo terbaik gitu ya. Kecuali keduanya dibawa ke Liga Portugal mah jadi butut. Pokoknya tapi kalau di Indonesia masih bagus lah itu ya, dua orang itu. Nah, saya kok jadi punya mood bagus ya. Jadi prediksi saya adalah, ini percaya atau enggak ya, saya nggak tahu nih Persib pernah menang nggak di Bali United ya. Ya mungkin draw, iya draw aja udah bagus ya sebetulnya, tapi saya punya prediksi Persib menang besok loh ya. Mungkin skornya tipis ya, tapi Persib akan menang besok, bisa mencuri gol nih ya. Mungkin dari serangan balik atau apa gitu, tapi yang jelas cara Persib bermain yang nggak mempan tuh lawan tim-tim yang yang cenderung defensif dan hati-hati ya, itu justru akan efektif ketika menghadapi tim yang penuh percaya diri kayak Bali United ya. Mereka kan ntar punya kecenderungan bermain terbuka, itu malah bisa Persib manfaatin. Oke, gitu ya teman-teman. Prediksinya adalah Persib akan memenangkan pertandingan di Bali besok ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.